Terima kasih kepada Bapak Ibu yang telah meluangkan waktunya pada siang hari ini. Bagaimana saya sini akan menyampaikan sedikit materi tentang budaya positif yang saya dapatkan dalam kegiatan yang saya lakukan ini, yaitu dalam CGP Angkatan 11. Baik Bapak Ibu semua, saya buka dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi radhiyallahu ajmain, amma ba'du. Puji dan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana pada siang hari ini kita dapat melaksanakan dan memberikan waktu kesempatan bagi saya untuk menyampaikan penyebaran pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif dalam angkatan CGP Angkatan 11 ini. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu Majelis Guru, dan tidak lupa kita selalu mengabarkan selawat dan beriring salam kehadiran Nabi Muhammad besar kita, yakni Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu semua, di sini saya akan menyampaikan tentang budaya positif. Nah, budaya positif di sini yaitu budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau kegiatan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif dapat mendorong murid untuk mampu berpikir, bertindak, dan menciptakan sebagai proses memerdekakan dirinya sehingga murid mampu mandiri dan bertanggung jawab. Konsep inti budaya positif terdiri dari beberapa bagian, yaitu yang pertama perubahan paradigma belajar, yang kedua disiplin positif, yang ketiga kebutuhan dasar manusia, yang keempat motivasi perilaku manusia, yang kelima posisi kontrol guru, yang keenam keyakinan kelas, dan yang terakhir segitiga restitusi. Kita masuk yang ke bagian pertama, yaitu pembelajaran dengan paradigma baru. Pembelajaran dengan paradigma baru merupakan pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi, sehingga para peserta didik belajar sesuai kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern untuk mewujudkan profil pelajar Pancasila. Nah, di sini ada profil pelajar Pancasila yang memiliki 6 elemen yang telah kita laksanakan juga karena kita mengikuti kurikulum Merdeka, yaitu ada beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Masuk ke bagian yang kedua, disiplin positif. Disiplin positif adalah pembiasaan hal yang baik, mencakup sikap dan perilaku maupun tutur kata oleh seluruh warga di sekolah, terutama bagi murid agar dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, mandiri, dan bertanggung jawab. Sebagai pendidik, tujuan kita adalah menciptakan peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal dan memiliki motivasi dalam diri menuju perubahan perilaku ke arah yang lebih baik. Dan di sini kita diharapkan sebagai pendidik itu adalah bagaimana kita menciptakan peserta didik itu aman dan nyaman di lingkungan tempat kita mengajar di sini. Yang ketiga, kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia merupakan suatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan. Semua usaha terbaik yang kita lakukan agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5. Yang pertama yaitu bertahan hidup. Bertahan hidup yaitu berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, dan kesehatan. Yang kedua, kasih sayang
merasa diterima. Contohnya rasa terima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, dan menjadi bagian dalam kelompok. Yang ketiga, penguasaan. Misalnya harga diri, keinginan untuk dianggap memimpin, berprestasi, diakui, dan didengar. Yang keempat, kebebasan. Kebebasan di sini kita bisa melakukan menjadi mandiri, memiliki pilihan, mencoba hal baru, dan mampu mengendalikan arah dirinya. Yang terakhir, yang kelima, yaitu kesenangan. Di sini bisa peserta didik kita bisa melakukan bermain, humor, antusias, dan tertawa. Kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia ini dapat kita bagikan yaitu dengan 3, hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Nah, hukuman di sini kebutuhan dasar manusia banyak sering kita lakukan, bukan saya sendiri saja, tapi pada umumnya kita di sini nih banyak melakukan hukuman terhadap anak. Contohnya yang kita sama-sama kita rasakan yaitu ketika anak melanggar atau terlambat datang ke sekolah atau tidak memakai atribut perlengkapan saat waktu upacara. Di mana di situ peserta didik selalu kita berdirikan di situ tanpa ada kita menanyakan atau bagaimana mereka tidak memakai dengan pakaian lengkap. Contohnya di sini yang hukuman itu yaitu tidak terencana, tiba-tiba. Jadi kita berdirikan anak di situ dan tiba-tiba bersihkan WC atau membersihkan memungut sampah. Seperti itu Ibu Bapak Ibu. Murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Jadi ketika dia melanggar, dia tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap dirinya. Terus bersifat satu arah, berupa hukuman fisik atau psikis. Fisik ya contohnya mungkin tanpa sengaja kita memegang atau itu terasa sakit bagi dia, atau psikis di sini yaitu perasaannya. Konsekuensi di sini terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Jadi peraturan yang ada bisa jadi itu merupakan konsekuensi bagi kita bersama. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman. Walaupun sudah frekuensi, tapi murid merasa tidak nyaman. Sikap guru selalu memonitor murid. Oh, kamu harus begini, kamu harus begini, seperti itu Pak Ibu. Jadi kita selalu memonitor dia dengan sesuai yang kita inginkan. Nah, di sini yaitu restitusi. Restitusi di sini proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Nah, terus yang kedua, proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Nah, disinilah yang dari kebutuhan manusia ini yang lebih baik yang kita gunakan yaitu dengan restitusi. Restitusi di sini boleh kita menanyakan, nanti menstabilkannya, menanyakan apa permasalahannya dan menyelesaikan apa yang harus mereka lakukan. Yang kelima yaitu posisi kontrol guru. Posisi kontrol guru di sini ada 5. Yang pertama penghukum, yang kedua membuat merasa bersalah, yang ketiga teman, yang keempat pemantau, dan yang kelima manajer. Jadi dari kelima posisi ini alangkah baiknya yang kita lakukan adalah sebagai manajer. Dari 5 kontrol ini nanti ada apa-apa saja yang harus kita lihat dari contoh di sini, yaitu seperti yang saya buat kemarin yaitu tentang segitiga restitusi, yaitu 2 permasalahan. Yang pertama itu nanti Aina itu sedang mencontek temannya, yang kedua Lionel yang terlambat hadir di sekolah. Nah, ini contohnya yang sebagai penghukum. Yang sebagai penghukum, nada suara kita tinggi, terus bahasa tubuh itu bisa jadi mata kita melotot atau menunjuk-nunjuk dan menghardik. Contohnya terlambat lagi, pasti terlambat lagi, selalu datang terlambat. Kapan bisa datang tepat waktu? Nah, itu adalah kata-kata yang kita sampaikan ke anak. Jadi itu yang dikatakan dengan penghukum. Nah, tanyakan kepada diri kita, bagaimana perasaan murid tadi, apa yang mereka rasakan. Nah, hasilnya seperti ini. Kemungkinan murid tadi marah dan mendendam atau bersifat agresif dengan kita menegurnya seperti itu. Bisa jadi sesudah kembali duduk, murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sepulang sekolah
Murid melihat motor atau mobil bapak ibu gurunya dan mereka akan melakukan menggores karena itu merupakan protes bagi diri dia. Terus di sini pembuat merasa bersalah, contohnya kita lihat di sini, nada suara kita memelas, bisa halus dan sedih. Bahasa tubuh merapat kepada murid atau lesu. Dengan kata seperti ini, Lionel, kamu ini bagaimana ya? Kamu sudah berjanji dengan ibu tidak akan terlambat lagi. Kamu kenapa? Kenapa ya senang sekali mengecewakan ibu? Ibu benar-benar kecewa sekali. Nah, ini adalah pembuat merasa bersalah. Ketika kita berkata seperti ini, nah bagaimana perasaan murid yang terjadi? Kita lihat di sini hasilnya, murid akan merasa bersalah. Bersalah telah mengecewakan ibu atau bapak gurunya. Murid akan merasa menjadi orang yang gagal dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Kadangkala sikap seperti ini lebih berbahaya dari sikap penghukum. Karena emosi akan tertanam rapat di dalam murid menahan perasaan. Tidak seperti murid dengan guru penghukum, di mana murid bisa menumpahkan amarahnya walaupun dengan cara negatif. Murid tertekan seperti inilah tiba-tiba bisa meletus amarahnya dan bisa menyakiti diri sendiri atau orang lain. Kita lihat contoh sebagai teman. Dari 5 kontrol posisi guru tadi kita lihat di sini ada sebagai teman, yaitu bisa suara kita ramah, akrab, dan bercanda. Bahasa tubuh merapat pada murid, mata dan senyum jenaka. Dengan kata kita seperti ini, Lionel, ayolah, bagaimana sih kamu? Kemarin kamu sudah janji ke ibu, kan? Kenapa terlambat lagi? Sambil tertawa ringan. Ya sudah, tidak apa-apa, duduk dulu sana. Nanti ibu guru bantu kamu ini, sambil senyum-senyum. Nah, ini bisa kita merupakan teman, tapi efeknya bagaimana bagi murid yang kita lakukan seperti teman? Hasilnya, murid akan senang dan akrab dengan guru. Ini termasuk dampak yang positif. Hanya saja di sisi negatifnya, murid akan menjadi tergantungan kepada guru tersebut. Bila ada masalah, dia merasa mengandalkan guru tersebut untuk membantunya. Akibat lain dari posisi teman, Lionel hanya akan berbuat sesuatu bila yang menyuruh adalah guru tersebut dan belum tentu berlaku sama guru atau orang lain. Nah, ini yang bahayanya juga untuk kita sebagai teman. Mereka nanti murid-murid kita itu hanya percaya dengan guru, satu orang guru itu saja. Di sini yang keempat yaitu pemantau. Nada suaranya bisa datar, bahasa tubuh yang formal. Dengan ini ada sebuah percakapan yang guru, Lionel, tahukah kamu jam berapa kita mulai? Tahu, Bu. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah tahu konsekuensi yang harus dilakukan bila terlambat? Paham, Bu. Saya harus tinggal di kelas saat jam istirahat nanti dan mengerjakan tugas ketinggalan saya. Ya, benar. Nanti pada saat jam istirahat, kamu harus tinggal di kelas untuk menyelesaikan tugas yang tertinggal tadi. Saya tunggu. Nah, ini perasaan murid, yaitu ini hasilnya murid memahami konsekuensi yang harus dijalankan karena telah melanggar salah satu peraturan sekolah. Guru tidak menunjukkan suatu emosi yang berlebihan, menjadi marah atau membuat merasa bersalah. Murid tetap dibuat tidak nyaman, yaitu dengan harus tinggal di kelas pada waktu jam istirahat dan mengerjakan tugas. Guru harus tetap memantau murid pada saat mengerjakan tugas di jam istirahat karena murid tidak bisa tinggal seorang diri. Jadi di sini juga tidak baik untuk kita sebagai pemantau, di mana tugas dia terlambat, terus tugasnya itu dia tidak boleh untuk keluar bermain untuk istirahat. Yang kelima yaitu sebagai manajer. Nah, manajer di sini nadanya tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Kita lihat contoh percakapannya. Lionel, apakah kamu mengetahui jam berapa sekolah kita dimulai? Tahu, Bu, jam 7.30. Ya, jadi kamu terlambat. Jadi kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Saya bisa menanyakan ke teman saya, Bu, untuk mengejar tugas yang tertinggal. Baik, itu bisa dilakukan. Apakah besok akan ada masalah untuk kamu agar bisa hadir tepat waktu ke sekolah? Tidak, Bu. Saya bisa hadir tepat waktu
Baik, saya hargai usahamu untuk memperbaiki. Nah, disinilah posisi kita sebagai guru, yaitu yang bagusnya yaitu sebagai manajer, menanyakan permasalahan apa yang harus dilakukan oleh murid itu sendiri, dan dia mencari apa yang harus dia lakukan. Nah, kita di sini yaitu mencari solusinya. Nah, di sini perasaan murid tersebut pada posisi manajer, maka suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal. Tampak sedih sekali akan perbuatan murid ataupun bersenda gurau menempatkan diri sebagai teman murid. Fokus ada pada murid, bukan untuk membahagiakan guru atau orang tua. Murid sudah mengetahui adanya suatu masalah dan suatu perlu terjadi. Bila guru mengambil posisi pemantau, guru akan melihat apa konsekuensinya, apa peraturannya. Namun pada posisi manajer, guru akan mengembalikan tanggung jawab pada murid untuk mencari jalan keluar permasalahannya, tentu dengan bimbingan guru. Nah, ini adalah contoh penerapan 5 posisi kontrol guru. Dari kasus yang ada, ini kasus tidak mengerjakan tugas yang diberikan guru. Nah, ini sebagai yang kita lihat di sini yaitu penghukum. Bisa kita bisa mengatakan tanpa aba-aba atau tanpa disadari oleh peserta didik tadi. Nah, seperti ini bisa menjadi berdiri dengan sebelah kaki di depan kelas. Itu adalah merupakan penghukum. Yang kedua membuat merasa bersalah. Dengan kata, sekian kali ibu ingatkan, kamu senang ya melihat ibu terus-terusan bertindak seperti ini. Nah, ini yang contohnya sebagai teman. Ayo dong kamu kerjakan tugasnya. Nanti kalau sudah selesai kita main games. Nah, ini juga berpengaruh juga sebagai kita kalau sebagai teman. Terus sebagai pemantau, kamu sudah melakukan kesalahan dan sudah mengetahui konsekuensinya. Sekarang selesaikan dan segera kumpulkan. Itu kalau kita sebagai pemantau. Nah, yang terakhir di sini contohnya sebagai manajer dari kasus yang kita murid tidak mengerjakan tugas. Apakah kamu tahu kesalahanmu? Keyakinan sekolah apa yang kamu langgar? Dan apa yang akan kamu lakukan untuk menyelesaikannya? Ini cara-cara kita sebagai manajer untuk menanyakan kepada murid kita dan kita memberikan solusinya. Nah, di sini ada pertanyaan nih Bapak Ibu, ya. Nah, ini ada saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah aku? Ayo, siapa Bapak Ibu yang bisa menjawab? Memberikan sedikit pertanyaan, mengulas kembali apakah Bapak Ibu paham atau tidak apa yang saya sampaikan. Ya, siapa yang bisa? Saya kecewa sekali dengan kamu. Saya kecewa sekali dengan kamu. Posisi kontrol apakah? Apa? Penghukum. Ada yang lain? Yang kedua Bu, membuat merasa bersalah. Itu. Oke, mari kita lihat. Ya, benar Ibu Kepala Sekolah menyebutkan membuat merasa bersalah. Ya, Ibu merasa kecewa sekali melihat kamu seperti ini. Berarti kan kita membuat merasa bersalah terhadap diri anak kita. Gitu. Berarti kita melakukan psikisnya. Gitu. Terus ada pertanyaan yang kedua di sini, yaitu kamu tidak pernah benar melakukannya. Sering sekali. Sekarang keliling lapangan 3 kali. Nah, posisi kontrol apakah itu? Penghukum. Oke, kita lihat. Ya, tuh sebagai penghukum. Lanjut yang ketiga. Kira-kira bagaimana kamu akan memperbaiki masalah ini? Posisi kontrol apakah aku? Apa? Pemantau ya Pak Ferry. Ada yang lain? Manajer. Oke, kita lihat. Oh, benar Pak Kani. Boleh tepuk santiang satu tutup Pak Kani Pak. Tepuk santiang. Ampu suo, ampu gidei, dua ampu santiang dua Pak Kani. Oke, ini. Ayolah.
Bu, posisi kontrol apakah aku? Iya, kita lihat. Oke, sebagai teman. Dan yang terakhir di sini, kita lihat. Kamu terlambat 15 menit. Apakah kamu sudah mengerti konsekuensi yang dilakukan bila terlambat? Posisi kontrol apakah aku? Ya Bu? Pemantau, kita cek. Iya, pemantau. Oke, applause dulu buat Bapak Ibu semuanya. Itulah yang dari 5 posisi kontrol yang kita lakukan tadi. Berarti Bapak Ibu sudah paham apa itu 5 posisi kontrol yang harus kita lakukan sebagai pendidik. Selanjutnya di sini yaitu keyakinan kelas. Di sini keyakinan kelas merupakan kesepakatan yang diyakini bersama guru dan murid dengan harapan dapat meningkatkan kedisiplinan murid. Keyakinan kelas merupakan pernyataan universal dibuat dalam bentuk positif dan bersifat abstrak. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak hingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan mengutarakan pendapat. Untuk penerapan keyakinan kelas Bapak Ibu. Nah, ini yang saya dapatkan yaitu di waktu Lokakarya 2. Di mana di sini yaitu yang pertama kita buat dulu peraturan kelas kita tanyakan kepada murid-murid kita. Jadi sebelum kita melakukan atau memberikan, mereka sudah tahu nanti keyakinan kelas kita apa. Jadi yang pertama kita buat dulu peraturan kelas kita. Contohnya peraturan kelas apa yang kita anggap ini Bapak Ibu sebagai murid, berarti peraturan kelas apa dulu yang harus kita buat dulu. Nah, contohnya datang tepat waktu, terus selalu piket. Apalagi Bapak, Pak Peri, Pak Nip? Berkata sopan dan santun. Oke, itu adalah contoh salah satu. Minimalnya 10 anak menyebutkan apa-apa saja disiplin kelas itu dulu. Nah, setelah sudah kita bentuk, nanti kita di situ kalimat positifnya. Nah, contohnya kita buat itu tidak terlambat. Tidak terlambat kalimat positifnya berarti itu datang dengan tepat waktu dari Bu Ipes yang katakan tadi. Itu adalah kalimat positif. Jadi kita bentuk dulu kalimat positifnya dari kalimat-kalimat anak kita tadi, disiplin-disiplin kelas apa saja yang disebutkannya kita buat menjadi kalimat positifnya. Setelah kalimat positif yang kita buat, baru kita buat yaitu nilai kebajikannya. Apa nilai kebajikan? Contohnya tidak datang dengan tepat waktu, berarti kebajikannya disiplin. Nah, dari disiplin di situ kita ambil disiplin. Nah, lihat di sini ada garis seperti, tidak tampak seperti. Contohnya terlambat datang sekolah. Nah, yang datang tepat waktu, yang tampak seperti datang tepat waktu. Jadi yang tidak tampak seperti apa berarti terlambat datang ke sekolah. Seperti itu contohnya. Terus yang garis Y-nya di sini terdengar jelas atau apa yang perilaku yang dilakukan. Contohnya buang sampah sembarangan. Berarti kan terdengar buanglah sampah pada tempatnya. Itu kan mereka terdengar oleh mereka. Berarti yang dibuatnya di sini yang terlihat berarti membuang sampah dia sembarangan, dan yang perilakunya menjaga kebersihan. Jadi seperti itu. Jadi kita membuat kesepakatan kelas itu tidak diri kita sendiri. Pada umumnya kita di sini kan sudah disediakan atau kita bisa melihat di Google dan kita print dan kita tempelkan. Ternyata kita selama ini salah Bapak Ibu. Nah, seharusnya untuk keyakinan kelas di sini kita buat dulu yaitu peraturan-peraturannya apa-apa saja yang mereka anak murid kita yang disampaikannya, terus kita langkah berikutnya kita ambil kalimat positifnya, terus ambil nilai kebajikannya, terus kita buat garis X dan garis Y-nya. Terus tentu dia akan tahu nantinya apa-apa saja yang harus dia lakukan tanpa harus
dia berbuat salah tanpa harus ada aba-aba kita yang memerintahkan, mereka sudah tahu sendiri. Ini adalah contohnya. Yaitu yang ketujuh, yaitu segitiga restitusi. Di sini segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan guru atau orang tua agar dapat menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Segitiga restitusi membantu murid memiliki tujuan, disiplin positif, dan memperbaiki dirinya setelah berbuat salah. Restitusi bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Nah, di sini segitiga restitusi yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Tentu kita menanyakan dulu ke anak murid kita kenapa dia terlambat. Nah, terus sudah itu memvalidasi tindakan yang salah. Berarti kita menanyakan apa permasalahan yang mereka hadapi sampai dia datang terlambat ke sekolah. Kenapa? Terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Menanyakan keyakinan ini yaitu dia tahu apa yang harus dia lakukan agar dia tidak terlambat lagi datang ke sekolah. Jadi dari segitiga restitusi inilah yang harus kita lakukan tanpa harus kita sebagai penghukum. Nah, seperti ini contohnya menstabilkan identitas. Berbuat salah itu manusiawi. Contohnya kita berkata kepada anak kita, kenapa kamu datang ke sekolah, datang terlambat ke sekolah? Nak, kamu udah tahu nak kita masuknya jam berapa? Nah, terus kenapa kamu bisa datang terlambat ke sekolah? Jam berapa kamu bangunnya? Seperti itu. Berarti kita berbuat salah itu biasa, nak. Ibu juga pernah melakukan kesalahan. Jadi di sini contohnya itu berbuat salah itu manusiawi. Yang kedua, tidak ada manusia yang sempurna. Yang ketiga, Bapak Ibu juga pernah melakukan kesalahan seperti itu. Yang keempat, Bapak Ibu tidak tertarik mencari siapa yang salah, tapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Kamu berhak merasa begitu. Nah, inilah kata-kata yang menstabilkan individu. Jadi kita menggunakan bahasa-bahasa yang positif. Terus di sini validasi tindakan yang salah. Contohnya di sini, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Padahal kamu bisa melakukan yang lebih baik dari ini. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri karena kamu telah melindungi suatu yang penting buatmu. Nah, ini kata-katanya yang kita sampaikan kepada anak kita untuk tindakan dia yang salah. Nah, di sini adalah menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan di sini kita bisa berkata kepada anak kita, kepada murid kita, apa keyakinan kelas kita. Dari keyakinan kelas kita tadi yang sudah kita kesepakati, dia akan tahu hal-hal apa yang harus mereka lakukan. Jadi kita bisa menanyakan apa keyakinan kelas kita, nilai-nilai apa yang telah kita sepakati, seperti apa gambaran kelas yang ideal menurut kamu. Kamu mau jadi orang seperti apa? Jadi inilah kata-kata yang untuk kita menanyakan keyakinan kepada anak kita. Jadi maka itu keyakinan kelas itu memang harus kita lakukan bersama murid-murid kita. Jadi mereka tahu apa keyakinan kelas kita. Nah, di sini sedikit contoh penerapannya. Saya akan menayangkan video yang saya cobakan tentang penerapan segitiga restitusi. Contohnya yang benar-benar terlambat ya Bapak Ibu. Nah, itulah contohnya ya Bapak Ibu. Boleh Bapak Ibu lihat aja di YouTube saya di situ tentang penerapan segitiga restitusi. Terima kasih kepada Bapak Ibu atas waktu dan tempatnya telah mendengarkan pemahaman tentang budaya positif. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini kita dapat terapkan bersama
agar anak-anak kita di sekolah ini menjadi aman dan nyaman di lingkungan tempat mereka belajar. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya kepada Bapak Ibu. Saya ucapkan dengan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.